warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, salam lestari. Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke air dingin, di mana salah satu penggiat alam terbuka, kelompok penggiat alam terbuka mengundang kita untuk mengisi materi survival. Kita akan share bagaimana kita survival dulu di Gunung Merapi. Kita melakukan pergerakan, kita makan dulu. Oke? Kita akan selalu kembali ke tempat kita. Disinilah awal kita dibentuk menjadi penggiat alam terbuka. Kita penuhi dulu ilmunya secara teoritis berdasarkan pengalaman-pengalaman dari pendaki terdahulu. Oke, kita mulai nanjak ke lokasi ya geng. Nah, ini dia si Nopeng yang selalu berapi-api. Nopeng kalau udah naik kayak beginian dia langsung ngerasa umurnya masih 15 tahun geng. Padahal, sudahlah. Oke, udah sering buat yang pernah ngikutin channel kami air dingin ini, udah sering kita bikin konten di sini. Ya, kita mulai pergerakan kita mulai dari sini ya. Semoga cuaca bersahabat ya. Ya betul. Ya, bisa dilihat para sahabat saya semua. Lokasinya dari sini. Ya. Dulu di Siswara kita juga sering didaulat untuk mengisi materi survival apanya? Iya. Sering didaulat untuk mengisi materi survival, dan kali ini diundang oleh penggiat alam terbuka untuk mengisi materi serupa. Ini enak guys. Mana? Sanggup? Oh! Kita beda nanti kan. Enggak. Hoi. Jadi dari sini kita mulai ya. Kita lihat Bang Andre-nya lagi menanjak. Menanjak, menurun ya. Nurun ini jalan setapak. Ya. Ya. Gimana? Kita lanjutkan? Ya, kita udah menurun ya ke bawah. Kita menuju ke lokasi base camp sahabat kita, organisasi di Flak Jungle ya geng. Organisasi yang di Tati geng. Ini base campnya. Ya, beberapa panitia juga lagi. Assalamualaikum Bang Komandan. Siap Bang, kas Bang. Ya, pembelaan Kang Stilo. Salah apa bang nak bang? Simpang dua gini kata. Simpang pertama yang lama. Ya pindah sudah. baru. Simpang kedua tuh ke rumah orang. Itu berarti salah simpang lah tadi Peng. Jadi ini setelah sekian lama ya geng ya, nggak pernah ngasih materi. Jadi kalau teman-teman ada juga yang pengen kita isi materi pendidikan dasarnya dengan materi survival, saya dan Nopeng insya Allah siap. Punya Bang Komandan Ambo Kuat, saksi sejarah SAP 7 hari hilang di Merapi. Bisa kita podcast sama dia. Jalan Oke Bang. baru. Oh, udah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembangannya kita bisa diberitahu oleh dulu sama Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Andre pertama kali bergabung ke kegiatan ke pecinta halaman itu pada tahun 2000 sekitar itu 99. Waktu itu di SMA. Jadi kita tergabung di Siswala. Salah satu Siswala yang nama Siswalanya Rantai Kopala. Saya ada Nopeng. Nanti kita akan share sedikit
termasuk salah satu pengalaman pribadi kami berdua menopeng pernah tersesat di Gunung Merapi selama seminggu. Jadi kita akan share betapa besarnya yang tuan-tuan lakukan pada saat ini, kaitannya ketika kawan-kawan menghadapi kondisi survival yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah mungkin salah satu kita percaya bahwa yang bisa bikin kami selamat kembali keluar dengan selamat di Gunung Merapi pada kami tersesat pada tahun 2001 itu adalah karena pertolongan Tuhan yang paling pertama. Ya. Tapi Tuhan juga mengatakan di situ bahwa tidak akan dirubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak ingin merubahnya. Artinya ada ikhtiar di situ, ya kan? Nah, kita belakangan kembali lagi mempublikkan peristiwa kami tersesat di gunung, tujuannya untuk mengedukasi karena kita melihat pada saat ini banyak yang mendaki gunung mereka tidak melengkapi skill pribadi, skill dasar yang paling penting untuk yang harus dimiliki oleh pecinta alam, itu yang paling penting. Kita bahas kita masuk ke materinya, nanti kita akan sharekan dengan kisah kita sendiri. Oke. Jadi yang dimaksud dengan survival itu sendiri sebenarnya adalah ilmu teknik bertahan hidup dalam kondisi yang paling minimal. Nah, ini semua akan terkait. Jadi salah satu materi yang ada dalam pecinta alam ini semuanya saling terkait. Dalam survival itu terpakai nanti navigasinya. Dalam survival itu juga terpakai dengan materi-materi termasuk botani dan zoologi. Yang kebetulan saya mempraktekkan teknik botani dan zoologi itu ketika kami tersesat survival. Nah, kemungkinan hal-hal yang akan dihadapi dalam teknik survival itu ada 3 hal yang akan berdampak pada kita. Itu pertama adalah efek psikologis, kejiwaan. Contohnya itu panik, takut, cemas, kesepian, bingung, tertekan, kebosanan. Gitu. Nah itu paling penting. Ambil intisarinya saja, nanti psikologis itu yang lebih menyerang ke kondisi kejiwaan. Nanti akan terkait ke hipotermia berarti ya. Nah akan terkait ke situ. Jadi kondisi panik dan takut itu lumrah dan alamiah. Itu yang saya alami sendiri sama Nopeng ketika kita tersesat di hari pertama di Gunung Merapi. Jadi ketika kita masuk ke ladang Edelweiss, nah dari ladang Edelweiss itu kita tiba-tiba terjebak sama kabut. Kelamnya kabut itu ketika saya dengan posisi begini saja tidak bisa melihat Nopeng dengan jelas. Nah, panik datang, betul, lumrah ya geng ya. Panik datang, Nopeng berlari, saya juga ikut berlari, mencoba keluar dari kabut. Kita berlari, sebenarnya udah kita rangkal nih. Kondisi pertama yang harus kita lakukan ketika kita tersesat itu adalah berhenti sebenarnya. Nah, jadi karena kondisi panik, materinya lupa, kita langgar. Akhirnya kita berlari terus geng ya. Kita berlari sampai kita sendiri tidak tahu di mana kita berada pada saat itu. Patokannya adalah waktu saat itu kita mengambil patokan ke Puncak Merpati. Entah karena faktor lain kita nggak ngerti. Pada saat itu Puncak Merpati yang menjadi patokan bagi kita untuk kembali ke Tugu Abel itu berlapis-lapis menjadi 5 buah. 5 buah bentuk yang sama dari Puncak Merpati. Jadi kita nggak tahu kita memilih yang mana untuk ke sana gitu. Oke. Yang kedua tuh fisiologis, fisik. Kondisi fisik yang kita dera itu pertama itu sakit, lapar, haus dan lelah. Semangat akan untuk bertahan dan ada dan terdesak ya. Survival dan yang itu pun yang akan kita ambil tidak semuanya ya, semuanya. Ada sebagian dari tengahnya mungkin ya, setengah ke kepalanya kita potong buang, setengah ke bawahnya kita potong buang, tengahnya makan. Jadi bakar pakai garam, penting. Survival itu memanfaatkan situasi ya, dalam keadaan tidak mungkin bagaimana cara kita bertahan ya, bisa menguasai medan. Keluar aja. Itu dikarenakan kita udah terjebak di 3 lembah ya. 3 lembah. Jadi untuk naik ke atas itu sangat tidak mungkin ya. Tanpa kita sadar ya, geng. Karena menurut penelitian ditambah dengan kondisi gunung yang batu pada saat itu, hari keempat kami sudah dinyatakan sudah tidak ada lagi. Gitu. Sudah dinyatakan bahwa hari ke-6 itu target pencarian adalah jasad, bukan orang hidup. Ketika saya berdua sama Nopeng. Dan yang paling penting kalau ada niat buat survival atau buat tersesat jangan sendirian, cari teman. Ya. Nah, kalau sendirian nggak enak, pasti mati nanti. Dan di dekat-dekat bukit dan lembab itu ya, di dekat ada air mengalirnya tuh, kita tampung ke daun, kita tanam. Jadi kita sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan itu sebenarnya untuk tetap tenang aja ya, geng. Tenang dan berpikir jernih ya. Nah, jangan sampai panik. Jadi waktu tersesat, waktu pas naik gunungan jatuh ke sungai itu kan, artinya kepala dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi, ada banyak darah di dia. Nah, jadi ketika itu Bang Andre pun beberapa selang jatuh dalam keadaan yang pingsan. Jadi otomatis kita
agar bisa melanjutkan perjalanan. Walaupun bagaimana cara pun kita coba untuk membangunkan Bang Andre saat itu ya. Dan Bang Andre saat itu dan akhirnya bangun, barulah kami bisa tenang ya geng malam itu. Sama air, gitu. Itu paling penting itu. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak ada cadangan makanan kan begitu. Nah, jadi ya kita harus bisa memanfaatkan lingkungan seperti kita di sini ya, kita apa saja yang bisa kita makan ya, geng. Jadi makan. Dan saya paling rajin makan selama survival, geng ya. Nah, gitu. Nopeng karena cedera waktu jatuh di jurang agak susah makan, tapi air minum alhamdulillah menolong. Jadi dengan air minum kita masih bisa bertahan hidup hingga 7 hari tanpa makanan. Di penjelasan selanjutnya. Tapi kalau waktu saya dingin ya, waktu saya dalam keadaan dingin nih, sangat dingin malam itu, karena saya berdua, saya pakai kaki Bang Andre ini untuk jadi penghangat ya. Ya, gitu. Jadi dalam kita survival itu usahakan memahami keadaan dulu ya, pahami dan jangan saling ego ya geng. Jadi untuk adik-adik semua sudah memahami mungkin dasar-dasar dari survival ya. Nah sekarang kita masuk pemahamannya lagi. Nah ya geng. Oke. Nanti kami akan ceritakan sedikit bagaimana kami melakukan survival dan apa-apa saja yang kami temui dan apa-apa saja yang kami lakukan ya. Poinnya adalah sebenarnya apa yang sudah tonton lakukan pada saat ini sudahlah hal yang benar. Jadi kita sendiri sebenarnya udah nggak pengen lagi buat share cerita tentang kita tersesat itu karena jujur ya geng ya, traumatiknya terdalam dan itu mematahkan impian kami untuk bisa mendaki gunung lebih banyak lagi sebenarnya. Nah, salah satu yang paling menampar kami adalah saudara kami, Arvin. Alhamdulillah dengan keterbatasan beliau sudah mendaki ke beberapa gunung yang ada di Dengan Sumatera semangat Barat. yang tinggi tadi ya. Artinya yang membatasi kita itu hanya pikiran kita sebenarnya. Pikiran kita saja yang membatasi kita. Selagi kita punya pikiran yang kuat, niat yang kuat, apapun bisa kita lakukan. Betul begitu Arvin? Salut Pak Arvin. Jadi waktu kami sempat hilang itu ya, ingat pelatih-pelatih yang mengajarkan Dalam. tentang ilmu-ilmunya di situ semua ya. Jadi kalian sekarang berapa nih? 6 orang ya, 6 orang. Jadi 6 orang ini kalian ini udah satu ini keluarga ya. Di keluarga Ya. itu jangan sampai makan tulang kawan. Tahu nggak apa itu makan tulang kawan? Hah? Tahu nggak? Hah? Saya berarti. Ya tahu nggak apa itu makan tulang kawan? Jangan Jadi, memakan hah? jangan teman sendiri. Hah? Teman kerja kita harus ikut. Nah betul. Jadi seandainya diantara kalian satu susah, yang lain harus pasti ikut merasakan susah ya. Jadi jiwa korsa kita merasakan kan bagaimana udah berapa hari di sini? Stop 2 hari pelatih. Bagaimana awalnya kalian saling kenal nggak? Ya, tidak. Awalnya kalian saling kenal tidak? Siap, tidak pelatih. Jadi setelah kalian dididik di sini dari awal kalian mulai, apa yang kalian rasakan? Coba. Apa yang kalian rasakan? Kekeluargaan pelatih. Yes. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Tahu kan bagaimana teman dalam keadaan yang harus kamu tolong, harus kamu bantu ya begitu kan? Siap, Jadi Pelatih. kamu dilatih di sini ini untuk menjadi keluarga, menjadi seorang saudara ya. Apapun yang terjadi pada saudara kalian, kalian harus ingat ya. Siap Ingat, pelatih. Siap pelatih. Melakukan aktivitas yang telah kita ketahui di lapangan ya. Karena salah satu dari kita untuk bisa aktif ya di lapangan dulu ya harus kita pelajari. Iya kan? Ya pelatih. Iya dah geng. Betul. Nah, jiwa korsa itu sangat penting keluarga. Yang penting. Jadi karena Akhirnya dalam perjalanan kita harus saling bahu membahu kan? Ya, Pak. Apa yang Fauzi rasakan? Rasakan saling menghargai pertama berarti. Karena di dalam tim ini kan ada yang kecil ada yang besar. Ya, betul. Saling menghargai. Good. Apa kalau yang kecil lebih menghormati yang tua, Ya. yang tua lebih lebih menyayangi yang kecil. Oke, alhamdulillah selesai misi kita hari ini, memberikan materi survival untuk teman-teman di Bivak Jungle, salah satu komunitas pecinta alam yang ada di Kota Padang. Terima kasih yang telah support terus channel kita. Semoga Allah memberkahi kalian semua.
kebetulan lewat dan aku melihat mereka duduk bersama tapi sedikit cerita.